Setelah tadi pembersihan batang-batangnya agak besar, saya bersihkan, saya sisakan daun-daun saja di bawah sekitar pohon durian montong ini. Kemudian saya melakukan penyiraman kocor ya, sistem kocor dari pemberian NPK 1616 di sekeliling dari tanaman ini untuk mengawali pemberian pupuk di awal musim panas ini. Semoga pemulihannya bisa berhasil dengan baik, pemulihan setelah pasca panen ya. Dan nanti setelah beberapa bulan kemudian saya akan memulai memberikan pemupukan buah atau pemupukan generatif. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan Manus Channel. Oke, saya akan melanjutkan kegiatan perawatan pohon durian pasca panen kemarin ya, yang beberapa hari lalu saya melakukan sedikit penggemburan tanah, kemudian penaburan kapur dolomit seperti ini. Kemudian saya melakukan lanjutan dengan pemangkasan atau pruning daun, pruning pucuk-pucuk daun yang ada di atas sana. Sekarang sudah tidak terlalu rimbun ya, maksudnya ada celah untuk matahari tembus sampai ke bawah, sehingga dari tanah juga terkena sinar matahari, sehingga membuat perakaran menjadi lebih baik lagi. Kemudian setelah melakukan pengemburan, membuka pori-pori tanah agar bisa lebih cepat meresap pupuk, kemudian penaburan kapur dolomit. Lalu sebelumnya juga saya melakukan pembersihan lahan ya, yang sebelumnya di sana ada kandang bekas kandang ayam, sudah saya hilangkan. Sekarang sudah agak lega dan sudah aman. Kemudian saya sekarang ini akan melanjutkan dengan pemberian pupuk, baik pupuk tanah maupun foliar, yang nantinya kalau untuk tanah rencana saya akan berikan kocor ya, karena di musim, saya rasa ini di akhir bulan April mulai musim panas mulai terasa. Jadi saya akan melakukan pemupukan tanah dengan cara kocor, karena ya itu, karena musim panas jadi kita harus melakukan pemupukan dengan cara kocor. Namun jika pemberian pupuknya pada musim hujan, saya sarankan untuk memberikannya pada tanaman itu yaitu dengan cara semprot atau spray ya. Karena kalau kita berikan dengan cara kocor akan berlebih kadar airnya dalam tanah itu, jadi bisa jadi malah memperburuk keadaan kondisi tanaman kita. Dan ini juga pohon duri hitam. Duri hitam ini yang kemarin saya sempat juga melakukan perawatan ya, karena bebarengan tiap saya melakukan penyemprotan juga pemupukan saya ikutkan semuanya. Di sini ada lumayan tinggi sih, sudah ada pertumbuhan yang lumayan, kalau dihitung sih sekitar 2 meter lebih dari ujung sana hingga ke pangkal batang bawah sudah ada lebih dari 2,5 meter ya ketinggiannya. Hanya saja saya masih memberikan ini tiang penyangga, karena waktu itu dari bibit awal saya mendapatkan memang kutilang ya, kurus tinggi langsing, bukan gemuk tapi memang agak kuru dan tinggi. Kalau tidak diberi tiang penyangga bisa jadi malah dia ambruk, nanti bisa patah. Dan yang ini durian bawor ini juga pertumbuhannya lumayan. Usia tanam tuh sekitar 1 tahun ya, 1 tahun lebih 1 bulan. Karena waktu saya pindah tanam itu di video saya juga sudah ada tanggalnya, kalau tidak salah tanggal 22 Februari 2022. Sekarang April tahun 2003, sekitar 1 tahun ya. Untuk pohon durian bawor ini pada awal tanam memang agak sedikit bermasalah, butuh sekali adaptasi yang cukup
lama, karena saat itu setelah beberapa bulan selang saya tanam itu dia mulai terserang jamur. Jamur di bawah daunnya itu agak kayak hitam ya. Di sini kayaknya masih ada. Hanya saja sudah seperti ini. Nih. Hanya saja lebih parah dari daripada ini ya tentunya. Dulu tuh ini tuh sampai ke serat-serat daun sini, ke ruas-ruas daun sebelah sini, warna hitamnya ini. Lalu saya melakukan penanganan dengan cara penyemprotan foliar, tentu saja menggunakan pupuk, bukan pupuk sih sebenarnya, fungisida dengan merek Antrakol. Karena saya juga waktu itu tidak terlalu rutin ya menyemprotnya, jadi ya paling lama 1 bulan sekali. Untuk itu saat ini saya akan mencoba untuk melakukan penyemprotan rutin sekitar 15 hari sekali untuk menjaga agar pertumbuhan dari tanaman durian ini lebih baik lagi. Selain itu juga untuk menjaga dari timbulnya hama daun ya. Kalau di sini tuh seringnya hama daun tuh yang apa ya, abuk kutu trips yang putih-putih itu. Ketika dia daun muda keluar, kemudian dia mulai menyerang. Namun ketika daunnya sudah mulai tua, dia sudah tidak ada. Dan ketika daun muda dia menyerang, itu bisa merusak dari ujung-ujung daun muda ini. Dan alhamdulillah, karena beberapa bulan terakhir ini saya melakukan penyemprotan rutin sebanyak 15 hari sekali. Sekarang sudah tidak ada hama-hama yang menempel di daun muda, sudah bersih. Dan untuk mempertahankannya, saya akan terus melakukan penyemprotan rutin. Dan bahan apa saja yang saya gunakan untuk penyemprotan rutin, ini dia ya. Ini jadi saya menggunakan beberapa campuran dari pupuk insektisida dan juga fungisida ya. Kalau yang ini nanti akan saya pisah sendiri karena itu pengocoran di tanah. Dan untuk penyemprotan foliarnya saya menggunakan bahan ini. Seperti biasa, pupuk Legend ini Ganda Silde, sudah lama saya selalu menggunakan ini untuk penggunaan pupuk daun. Juga ini mencegah jamur ya yang sering bermunculan ketika musim hujan tentunya. Saya menggunakan Antrakol. Dan untuk insektisidanya saya gonta-ganti. Maksudnya gonta-ganti merek itu agar mencegah hama menjadi resistensi atau mencegah hama menjadi kebal dari satu merek insektisida saja. Jadi saya kadang menggunakan merek ini, merek apa ini ya, kalau tidak salah mereknya Balistik dulu. Dan satu lagi merek ini, merek Regen. Oke, langsung saja saya akan menggunakan air semprotan dengan kapasitas 5 liter dan takarannya seperti ini. Oke, langsung saja mulai. Saya akan menggunakan Ganda Silde untuk kapasitas semprotan 5 liter ya. Saya menggunakan sekitar 1,5 sendok takaran ya, kurang lebih seperti inilah ya. Kemudian untuk Antrakol sendiri saya juga menggunakan takaran sebanyak 1,5 sendok saja. Seperti ini. Nah, lalu untuk insektisidanya saya menggunakan Regen ya kali ini,
Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi baru saya menggunakan merek yang satu lagi tadi. Tapi intinya sama, insektisida ya. Ini saya menggunakan sekitar setengah dari tutup botol Regen ini ya, sekitar segini. Saya campurkan saja, jangan terlalu banyak, takutnya nanti malah overdosis, bisa bahaya bagi tanaman. Oke, setelah itu kita aduk hingga larut. Oh ya, untuk perekat saya tidak punya perekat dari bahan pertanian, jadi saya menggunakan perekat dari sabun cair ya. Ini merek Sunliquide, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Fungsinya agar bisa merekat lebih lama ketika kita semprotkan ke daun. Oke, langsung saja kita melakukan penyemprotan. Ini karena belalang atau ulat bulu yang menyerang, karena saya terlambat beberapa bulan lalu ya, maklumlah bulan puasa jadi tidak terlalu fokus. Ini juga pada bolong ya, entah belalang atau ulat bulu. Yang jelas di sini saya menemukan satu hama ulat bulu seperti ini. Ini dia salah satu hama yang mungkin menyerang daun tadi ya, yang pada berlubang bolong-bolong. Ini hama ulat bulu, saya akan bantai. Ya, suka melubangi daun. Jika kita rutin melakukan penyemprotan, insya Allah kondisi tanaman akan aman ya. Meskipun diserang oleh hama tidak akan terlalu parah, karena jika memang diserang hama ya wajar jika sedikit, karena tidak ada yang benar-benar 100% terhindar dari hama. Yang namanya hama tuh di mana-mana tuh sebenarnya pasti ada. Semprot di semua permukaan daun, di bawah daun, dan juga di batangnya, karena selain mencegah dari serangan hama juga dari jamur. Ini saya rasakan sudah agak lebat pertumbuhannya, jadi jika terlalu lebat daunnya nanti bisa menimbulkan kelembaban yang tinggi dan menghadirkan jamur. Mungkin nanti sekitar 2 bulan atau 3 bulan kemudian saya akan melakukan pruning lagi, karena baru 1 bulan yang lalu saya melakukan pruning dan hasilnya memang terlihat sangat ketara ya. Dari saya melakukan pruning, kemudian pertumbuhan dari batang lainnya itu sangat kelihatan sekali pertumbuhannya, lebih cepat besar, lebih cepat mekar dari pembentukan tajuk dan juga dari pembesaran batangnya. Oke, setelah tanaman bawor, durian bawor, sekarang kita pindah ke ini dia. Oh, duri hitam.
Oke, setelah selesai penyemprotan menggunakan tadi campuran atau gabungan dari fungisida, insektisida, dan juga pupuk daun. Kemudian saya akan berlanjut menggunakan pupuk tanah ya. Maksudnya saya menggunakan pupuk pertumbuhan, pupuk NPK 1616. Yang kali ini saya menggunakan metode kocor, tidak menggunakan metode tugal atau tebar, karena ini sudah mau memasuki musim panas. Jika kita melakukan penebaran itu nanti kayaknya kurang maksimal ya hasilnya, karena larutnya akan lama. Jadi saya akan menggunakan satu pohon, saya menggunakan sekitar 5 sendok dari NPK 1616. Yang saya larutkan terlebih dahulu. Ini ketika sudah dirasa sudah terlarut, sudah tercampur rata, saya masukkan ke dalam ember dengan air berisi kurang lebih 20 liter ya. Jadi untuk 5 sendok pupuk NPK 1616 saya larutkan dengan air sekitar 20 liter, lalu dikocorkan. Ya, seperti itu ya. Setelah melakukan penyemprotan daun foliar, kemudian saya menggunakan pupuk kocor yang biasanya saya tugal atau saya tebar di sekitar perakaran dari pohon durian. Karena ini masuk ke musim panas, jadi saya melakukan cara pengocoran dan langsung saya siramkan ke area perakaran. Jadi nanti yang sebelah sana juga nanti pohon durian montong, juga duri hitam, ini akan saya lakukan dengan perlakuan sama seperti tadi. Pengocoran awalnya saya siram dengan 20 liter campuran NPK 1616, kemudian saya akan tambahi dengan sedikit air ya, sebagai hitung-hitung sebagai penyiraman ya, karena tanahnya juga sudah agak kering, meskipun semalam agak gerimis tapi tidak terlalu basah bagian tanahnya. Jadi hitung-hitung sebagai nyiram tanaman saja. Oke, saya rasa sampai di sini dulu videonya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao.